kita juga dari SMA Sendoas. Kalau ini memang tiap hari dibawa. Saya jangan dibawa begitu. Enggak kita karena artinya gini Pak, Bapak kemari pasti ada pemberitahuan dari owner mungkin di sini. Oh enggak, dari Pak Waka. Dari Pak Waka, dari wakil Kapolsek kita. Pak Waka? Iya. Kapolsek kita. Terus berarti Pak Waka ada informasi dari sini dong Pak? Ya, saya kurang nggak begitu tahu. Kalau saya sidang kok dijaga kayak begini Pak? Nah, masalah itu nanti mungkin konfirmasi kembali. Karena saya disebutkan sama Pak Waka. Ya. Bapak ini kan petugas jangan melindungi yang nggak sebenar dong. Oke, ya. Rakyat tuh yang dilindungi. Sementara kan apa yang kita di lapangan kita laporkan ke atas, ya kan? Yang dilindungi itu rakyat, jangan yang punya duit. Yang punya duit belum tentu benar Pak. Karena kita memang berdasarkan perintah, kita disuruh beliau ke sini. Kalau memang, mohon maaf biar jangan salah paham ya, saya jelaskan. Kalau memang ini sudah protap tiap hari, memang patroli harus membawa. Patroli gitu Pak ya? Iya, ini dari patroli kan. Ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Saya memang protap begini. Ngomong dong. Iya. Ini saya dibawain kayak Saya bukan bawa begini Pak. Bapak juga jangan emosi. Kita petugas. Ya tadi ada yang emosi sama saya. Gimana? Saya kenal cuma jangan emosi dong. Saya orang Batak Pak Hendrik. Saya Toraja kenapa? Makanya sama. Kalau saya Toraja kenapa? Kalau Batak sih itu kenapa? Suara aja jadi saya nggak, hati saya nggak ada maksud begitu Pak Hendrik. Kayak nggak kenal aja. Kapolres berapa nomornya? Siapa benar kayak gini? Atau Pak siapa yang perintahkan sini? Saya coba bisa. Jangan dilindungi yang nggak benar di sini Pak. Apa mengira dulu? Terus kalau Batak kenapa tadi Pak? Bawa Batak kenapa? Saya juga tersinggung kalau dibilang-bilang Batak Pak. Ya udah Pak. Kalau saya kan nggak ada niat marah sama Bapak, ngapain sih marah orang saya udah kenal langsung sama Bapak. Saya nggak kenal. Ya sudah lah Pak. Jangan-jangan situ yang lindungi di sini. Aduh. Hah? Demi Tuhan Pak ya, saya itu. Makanya jangan melotot-melotot sama saya. Aduh. Ngapain? Jangan mentang-mentang polisi mau melotot-melotot sama saya. Pak. Ini juga udah sok tegas aja Anda Pak. Jangan begitu ceritanya dong. Saya menerangkan Pak, kalau saya emang protap polisi begini, patroli begini, supaya Bapak Jelaskan yang benar. Bapak udah ngomong apa? Udah merocos. Nah, itu. Mau terangkan bagaimana? Aduh, Pak. Hah? Mau terangkan bagaimana kita Pak? Jangan mentang-mentang Bapak anggota dewan juga. Saya menerangkan Pak, kalau saya emang protap polisi begini, patroli begini, supaya Bapak Jelaskan yang benar. Bapak udah ngomong apa? Udah merocos. Nah, itu. Mau terangkan bagaimana? Aduh, Pak. Hah? Mau terangkan bagaimana kita Pak? Jangan mentang-mentang Bapak anggota dewan juga. Saya menerangkan bagaimana? Udah ngapain? Situ mau ngapain? Saya minta ditelepon Kapolres. Saya minta Saya minta ditelepon. Lihat ya, banyak lihat ya. Dia mau keluar senjata. Iya, ada rekaman. Ada rekaman. Lihat. Mau nembak anggota dewan, ketua dewan tembak. Ya, telepon Kapolres. Tembak itu. Pak siapa nih? Pak Sugito? Oh siap. Pak, siapa tadi yang perintah kemarin? Saya bicara. Saya lagi hubungi. Ya. Anda saksi, dia mau mengeluarkan senjata ya, dia mau mengeluarkan senjata. Anda saksi. Ya banyak saksi ya. Saya persoalkan. Saya persoalkan. Saya persoalkan ya. Belum pantas. Manto ya, ada di sini ya. Saya persoalkan. Ketua dewan ditembak. Waduh, bro dia buka jaket lah. Belum buka kenapa? Nak ketong sama dia aja lah. Bang. Banyak wartawan loh Bang. Bicara tiba-tiba pegang senjata sekarang saya kan nggak tahu. Saya Pak di sini. Iya, sama-sama Pak. Cuma ya itu, tapi saya akan persoalkan. Nanti ada. Saya maafkan Pak, tapi saya akan persoalkan. Saya maafkan manusia kok. Ada satu lagi, Komandan. Mohon maaf nih kalau mengganggu waktunya sebentar, Komandan. Iya, saya mau koordinasi. Saya kan lagi di daerah Cinere ini lagi sidang yang ada laporan warga yang masalah apartemen itu.
terkait dengan izin. Ya saya di lokasi lagi nunggu pemilik owner, ada kawan-kawan dari Polsek Limo. Ya, saya duduk, ya bawa senjata, kita beradu argumen di situ. Saya dikorangin senjata nih, komandan. Saya mau ditembak ini, komandan. Jadi saya mohon izin ini laporan sebagai warga masyarakat ini, komandan. Di sini ada Pak Sugito, mungkin atasannya, coba mau minta izin komandan bicara dengan beliau, komandan. Sini aja, Pak. Siap, saya di lapangan dan di Mall Cinere ini bersama Pak Hendrik ya, dari Kota Dewan. Tadi saya informasi dari Pak Wakapolsek agar saya meluncur ke apartemen, disuruh bawa patroli, bawa patroli karena ada orang tadi berapa orang. Kemudian saya meluncur di TKP. Ya, setelah di TKP, anggota misalkan dengan massa, sementara saya koordinasi dengan massa, termasuk saya sudah menemui Pak Hendri, terus menemui rekan-rekan yang lain. Namun ketika saya menemukan yang lain, anggota kami ada yang mendekat ya Pak ya, ada yang mendekat. Salah satunya ada yang miskomunikasi sehingga terjadi argumentasi. Ya, setelah argumentasi, memang salah satu patroli memang sudah protap, kan ada yang bawa senjata dan anggota patroli sudah kebiasaan. Apabila ditugas memang Cabutnya setelah ketika itu ya cabut senjatanya senjata itu masih di selempang. Sudah mau dikokang, Pak? Ya kemudian kalau setahu saya itu senjata memang ditepak ya. Nah, setelah dikokang atau mungkin siapa saya tidak karena saya sedang dengan berhadapan dengan Pak Hendrik, saya tidak melihat langsung. Saya tidak melihat langsung. Namun saya sedang komunikasi dengan Pak Hendrik saat itu. Sempat terjadi perdebatan antara rekan-rekan yang lain termasuk Hendrik, ya masalah anggota kita yang terbawa senjata, ya menurut rekan-rekan masa itu senjata itu berapa? Sejelasnya kami tidak 86 atau persisnya karena saya sedang berkomunikasi. Karena berhadapannya saya di belakang dan jadi saya nggak begitu melihat, cuman saya dengar tepuk-tepuk senjata itu kira-kira. Makanya sampai ditarik sama anggota yang lain, Pak. Siap. Siap ditarik. Oh siap dan siap. Kalau untuk pengecekannya saya belum lakukan karena saya masih berkomunikasi dengan anggota dewan untuk mereda yang lain. Anggota tak suruh biasa dulu kembali. Siap dan 30 setengah 2 siang sampai ke lokasi. Di lokasi tidak ada penyambutan sama sekali, lantas tiba-tiba datang satu regu aparat kepolisian yang mengaku dari Polsek Limo, yang lantas berbicara dengan ketua DPRD dalam posisi ketua Hendrik sudah mengenalkan diri bahwa dia adalah ketua DPRD, tapi sambutan atau respon dari aparat kepolisian naik tinggi sampai tindakan mengarah ke mengancam keselamatan dari ketua DPRD, yaitu salah satu oknum aparat kepolisian mengokang senjatanya yang jelas-jelas mengokang dan coba mengarahkan ke arah ketua DPRD. Saya pikir dari teman-teman lantas merespon dengan tegas bahwa itu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh aparat kepolisian, harusnya dengan komunikasi yang baik, dengan bahasa yang baik dan tidak arogan seperti itu. Yang pasti jelas adalah ketua DPRD melakukan sidak di bawah dilindungi oleh hukum, bahwa jelas ketua DPRD memiliki hak pelindungan hukum dalam baik tindakan dan ucapannya.
dan ini direspon oleh aparat kepolisian dengan sangat-sangat tidak terpuji. Nah, kami menduga bahwa aparat kepolisian setempat, yaitu Polsek Limo dalam hal ini seakan-akan atau seolah-olah menjadi pelindung dari proses pembangunan apartemen yang melanggar aturan, yang tanpa IMB. Kita melihat dengan respon seperti itu, ada seolah-olah seakan bahwa aparat kepolisian menjadi pelindung sebuah bangunan yang melanggar aturan, gitu Bang. Paripurna kembali sudah digelar ini pada pukul 2 siang tadi, kemudian telat sekitar 1 jam hingga pukul 3, dan sampai sejauh ini saat ini rapat sudah diberhentikan dan belum ada konfirmasi resmi baik itu dari pimpinan DPR maupun dari anggota-anggota wakilnya yang lain apakah memang rapat ini diskors ataukah ditunda, dan tidak ada keterangan pasti sampai kapan tepatnya rapat ini akan ditunda. Kericuhan yang memang mewarnai sidang paripurna kali ini dimulai ketika tadi paling pertama pimpinan DPR ini sudah membacakan alat-alat kelengkapan dewan yang memang diajukan dari P3, dan ini merupakan surat resmi yang sudah diajukan dari P3 ke Sekjen DPR. Ini bertanda tangan atas nama Surya Dharma Ali, artinya memang pengajuan nama yang diajukan dari kubu Surya Dharma Ali. Ketika pimpinan DPR membacakan nama ini kemudian dan mengetuk palu atas sudah sahnya dan sudah masuknya surat dari P3 ini, hujan interupsi pun kemudian berdatangan, dan ini sangat ramai sekali karena banyak sekali pihak internal dari P3 yang tidak menyetujui hal ini dikarenakan menurut mereka yang resmi adalah surat dari Romah Hurmuzi. Hal ini langsung dijawab oleh pimpinan Dewan diwakili oleh Fahri Hamzah tadi yang mengatakan bahwa surat resmi yang masuk ke dalam Sekjen DPR untuk kemudian dibacakan pada sidang paripurna hanyalah surat yang bertanda tangan atas nama Surya Dharma Ali. Tidak ada surat lain dari P3 yang masuk ke dalam Sekjen DPR untuk pengajuan nama-nama yang nantinya akan disertakan dalam komisi-komisi alat kelengkapan dewan. Kemudian hal ini pun langsung kembali dihujani interupsi dari kalangan internal P3. Banyak sekali interupsi yang sudah dinyatakan oleh anggota dewan tadi, diantaranya yang pertama adalah mereka memberikan waktu kepada pihak P3 untuk menyelesaikan ini secara internal. Kemudian yang kedua ada juga yang menganggap bahwa hal ini tidak pantas untuk dibahas di dalam sidang paripurna karena merupakan masalah urusan internal dari P3. Kemudian yang menjadi klimaks dalam rapat paripurna kali ini adalah ketika akhirnya perdebatan di antara internal P3 ini muncul di paripurna. Mereka kemudian membuat satu jalan baru begitu. Kemudian akhirnya pimpinan dari P3 yaitu Romah Hurmuzi, mereka mengajukan surat tersendiri, langsung menyela sidang dan maju ke depan ke pimpinan untuk memberikan surat ini, dan kemudian ditanggapi oleh pimpinan, diterima dengan baik. Namun kemudian akhirnya ada sedikit keributan yang terjadi karena 2 kursi ataupun 2 meja yang berada di fraksi P3 ini dijatuhkan dengan amarah begitu oleh internal P3 sendiri, dan sejak saat itu kemudian rapat ditutup. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Seluruh pimpinan DPR kemudian beserta wakil-wakilnya mereka langsung dibawa oleh pihak Pamdal dari DPR menuju ke lift untuk kemudian dievakuasi, dan kemudian seluruh peserta dari anggota dewan yang ada di ruang paripurna pun akhirnya semua keluar. Sampai saat ini belum ada kejelasan apakah nanti sidang akan kembali dilanjutkan atau seperti apa berjalannya nanti. Kita masih juga mencari konfirmasi pemirsa. Sementara itu Dini, kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mina Pratima atas laporan. Ya, sekarang saya akan meminta tanggapan ke Bang Riza Patria. Bang Riza, tadi disebutkan di segmen sebelumnya bahwa 5 fraksi termasuk Partai Gerindra ini tidak mengedepankan musyawarah mufakat. Misalnya kayak seperti pembagian untuk misalnya alat kelengkapan DPR dan juga pimpinan komisi. Ada hanya dari 47 jabatan hanya 6 yang disebutkan akan diberikan kepada fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat. Belum keluar. Halo? Iya, jadi Mas Indra. Halo? Ya, silakan Bang Riza. Ya, halo Mas Indra. Ya, perlu kami jelaskan di sini bahwa ya
Sebagaimana kita ketahui, proses di DPR itu melalui dua proses ya. Yang pertama musyawarah mufakat, kemudian apabila tidak ditemukan titik temu, itu dapat dilangsungkan secara voting. Nah, untuk alat kelengkapan dewan, sebetulnya sudah berkali-kali pimpinan fraksi dari semua partai bersama pimpinan DPR melakukan koordinasi melalui rapat konsultasi pimpinan. Jadi tidak betul apabila ada pernyataan bahwa dari Gerindra atau Koalisi Merah Putih yang tidak ingin musyawarah mufakat. Jadi itu bisa saya bantah karena sudah berkali-kali. Bahkan Mas Indra, perlu kami jelaskan di sini, ini udah tanggal 28. DPR dilantik 1 Oktober, Presiden 20 Oktober, bahkan hampir Menteri kemarin ya. sudah dilantik. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi bagi teman-teman KIH untuk tidak menyerahkan nama-nama komisi melalui praksinya di paripurna. Saya kira sudah 4 kali ini dalam sejarah perjalanan bangsa di DPR bahwa 4 kali paripurna mengagendakan hal yang sama, yaitu masalah alat kelengkapan dewan. Jadi saya kira pimpinan dewan sudah sangat bijaksana dan kami dari Koalisi Merah Putih juga saya kira sudah sangat sabar dan bijaksana memberi kesempatan kepada teman-teman KIH untuk memasukkan nama-namanya melalui praksi. Oke, saya minta tanggapan Mas Arief. Saya kira itu penting diketahui bersama. 4 paripurna Mas Arief sudah sangat sabar katanya. Ya. Dan memang sudah ada musyawarah mufakat katanya. Kalau kita mendasarkan pada aspek normatif teknis, tatip, saya kira yang dijelaskan Mas Riza Patria memang benar. Tetapi problem pokoknya bukan itu. Substansi masalahnya bukan itu. Substansi masalah adalah bahwa musyawarah mufakat untuk menentukan komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan baik itu komisi dan badan belum capai titik temu ya. Nah, artinya kita ingin sebenarnya yang saya sampaikan sejak awal tadi, pimpinan dewan, pimpinan MPR sudah diduduki oleh teman-teman yang tidak ada mencapai titik temunya. Kenapa kira-kira? Nanti kita akan tanyakan ke yang kita inginkan musyawarah mufakat itu adalah agar setiap alat kelengkapan dewan itu dibagikan secara adil, secara proporsional ya. Jadi tidak ada penjataan sekian, tidak ada apalagi sapu bersih. Saya kira bukan cara berdemokrasi yang sehat ya. Bahkan saya katakan kalau sekarang misalnya posisinya 55, posisi 928 pun tidak boleh kemudian berlaku sewenang-wenang ini supaya kita tidak masuk pada jurang kediktatoran mayoritas atau tirani minoritas. Nah, yang ingin saya sampaikan substansinya di situ. Komposisinya dibagi merata sebenarnya begitu maksudnya. Sejauh itu bisa dilakukan, diambil keputusan dengan musyawarah mufakat di mana setiap komisi dan badan itu pimpinannya adalah adil, proporsional, berbasis hasil pemilu. Saya kira semuanya itu belum mencapai titik temu ya, sampai situ belum mencapai titik temu. Saya kira semuanya. Bang Riza, kenapa tidak bukan kemudian disimplifikasi hanya setor nama, itu soal yang sederhana. Kenapa tidak dibagi secara merata misalnya komposisinya? Ini yang menyebabkan belum mencapai titik temu sebenarnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Riza. Dan saya akan tanya ke Bang Sebastian Salang nanti. Ini mengingatkan kita pada perebutan pimpinan kursi DPR saat itu ya, Mas Salang. Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut. Apakah gambaran DPR akan seperti ini ke depannya? Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, pasca kericuan yang terjadi pada sidang paripurna DPR ke-7 sore tadi, fraksi P3 menggelar rapat tertutup. Usai rapat, Ketua Umum P3 Romahur Muzi menggelar konferensi pers terkait sikap P3 terhadap hasil keputusan sidang paripurna pembahasan alat kelengkapan Dewan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Danis Anissa dari Gedung DPR RI Jakarta. Danis, apa saja yang disampaikan pada konferensi pers usai rapat internal fraksi P3 tadi? Indra, tampaknya konflik internal partai di tubuh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 masih belum juga usai, meskipun dalam muktamar ke-7 yang digelar baru-baru ini secara islah telah memutuskan Romahur Muzi terpilih sebagai ketua P3 yang baru. Usai menggelar atau menghadiri sidang paripurna DPR yang tadi sempat berlangsung ricuh dan memanas, fraksi P3 dipimpin oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi menggelar rapat tertutup yang berlangsung di ruang fraksi P3 Gedung DPR RI. Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat, Romahur Muzi menyampaikan pandangannya terkait sikap P3 terhadap hasil sidang paripurna DPR. Romahur Muzi menilai terjadi pelanggaran dalam sidang paripurna. Hal ini disebabkan pihaknya, yakni P3 yang dipimpin oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hazrul Azwar belum menyerahkan susunan kelengkapan DPR seperti rekan-rekan koalisi pendukung Jokowi lainnya. Sedangkan pimpinan paripurna tadi memutuskan
sidang diskors tanpa batas waktu dengan hasil 6 fraksi termasuk P3 telah memberikan susunan kelengkapan DPR yang dari Partai P3 diwakili oleh Epiardi yang tidak lain merupakan loyalis dari pimpinan P3 terdahulu yakni Surya Dharma Ali. Dalam hal ini P3 yang kini dipimpin oleh Romahur Muzi merasa dirugikan karena tidak merasa mengajukan nama-nama tersebut hingga sidang diketuk palu. Padahal tadi siang Menteri Hukum dan HAM secara resmi telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa saat ini kepemimpinan P3 telah secara resmi dipimpin oleh Romahur Muzi. Dan atas dasar itu, Romahur Muzi akan mengambil sikap untuk mencabut atau meminta pimpinan DPR untuk mencabut usulan dari P3 tersebut yang dinilai hanya sepihak. Kemudian Romahur Muzi juga berusaha atau berjuang untuk bila mana memang keinginannya tidak dipenuhi, maka tuntutan tersebut akan diajukan ke PT UN dalam waktu dekat. Tahun 2008 tentang partai politik itu diberikan. Demikian, Indra, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih. Dani Sanisa melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Tetaplah bersama kami, saat lagi saya akan kembali dalam Prime Time News. Sampai jumpa. Ya, saya langsung saja lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Bang Ariza terlebih dahulu. Bang Ariza, tanggapan Anda dari pernyataan Mas Arief Wibowo tadi seperti apa? Kenapa yang membuat deadlock sebenarnya adalah ketika pembahasan komposisinya ini belum selesai. Ada dugaan Koalisi Merah Putih memang akan menyapu bersih seluruh alat kelengkapan Dewan dan juga pimpinan komisi. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Rizal? Jadi gini Mas Indra ya, jadi untuk masuk pada pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan itu melalui paripurna, nanti pimpinan komisi itu dipilih di komisi, dipimpin oleh pimpinan DPR bersama dengan anggota, seluruh anggota yang telah direkomendasikan oleh praksi-praksi duduk di komisi masing-masing. Saya kira aturannya sebagaimana ketentuan yang ada bahwa setiap praksi termasuk KIH, PDIP dan sebagainya, termasuk teman-teman Gerindra Koalisi Merah Putih dapat mengajukan masing-masing satu untuk duduk sebagai pimpinan. Kemudian disitulah nanti disepakati apa yang dimaksud dengan musyawarah mufakat. Jadi nanti teman-teman KIH dan KMP di forum-forum sidang komisi dapat bermusyawarah untuk memilih pimpinan komisi. Kemudian apabila tidak ditemukan titik temu musyawarah, baru diambil voting. Jadi voting itu pilihan terakhir, Mas Indra. Kemudian yang kedua, Mas Indra, yang perlu ingin kami sampaikan, sebetulnya kami paham teman-teman KIH ingin duduk di pimpinan komisi. Bagi kami tidak ada masalah. Ya silahkan teman-teman ajukan siapa saja calon-calon dari komisi 1 sampai 11 dan seterusnya untuk duduk di pimpinan komisi. Dan kami juga sudah beberapa kali melakukan musyawarah mufakat. Cukup menjawab saya kira saatnya sesuai dengan mekanisme yang ada untuk disalurkan di komisi-komisi ke depan. Apa yang dijelaskan, kemudian Mas Indra, halo? Mas Risa Patria, halo? Memang benar sebagai aturan yang normatif. Halo, nggak kedengaran Mas? Ya, aturan normatif. Ya, saya kira benar. Mas Arief masih Tetapi begini, saya ingin menunjuk pada realitas subjektif kepolitikan kita. Ya, seperti juga gambarannya adalah pada saat periode yang lalu. Jadi periode yang lalu begitu perundingan itu melalui musyawarah mufakat bisa dicapai, tidak akan ada kegaduhan, hiruk pikuk politik tidak ada. Sampai di paripurna urusan milih pimpinan Dewan juga normal-normal saja. Kemudian di alat kelengkapan Dewan juga normal-normal saja. Jadi menurut saya kita ini semua orang partai, orang yang dibesarkan di organisasi. Jadi soal aturan saya kira yang sifatnya normatif. Jadi menurut Mas Arief ini harus selesai dulu pembahasan komposisi. Ya, jadi saya kira perundingan yang dilakukan oleh seluruh pimpinan fraksi setidaknya dan atau pimpinan partai di setiap partai yang memiliki fraksi di DPR itu harus diselesaikan dulu ya. Kalau toh misalnya harus dilihat dari aspek kerjasama Indonesia Hebat dan juga koalisi Prabowo Hatta itu saya kira yang harus dilakukan kedua belah pihak. Yang prinsipnya sebenarnya begini, prinsipnya kita kan tidak memungkiri proses politik yang sudah berlangsung, dimulainya dari perubahan Undang-Undang MP3, penentuan pemilihan pimpinan DPR, MPR, penyusunan tatip dan sebagainya. Sudahlah, kita tidak mau mengulang itu. Tapi yang terakhir, karena ini menyangkut kerja lebih konkret, ya, untuk mengawal jalannya pemerintahan meskipun dilakukan secara kritis, maka atas komposisi
pimpinan alat kelengkapan dewan baik komisi maupun badan lakukanlah dengan cara adalah memproporsionalkan adil maksudnya untuk adil seluruh fraksi, untuk seluruh fraksi ya. Oke, Mas Ria, saya harus ke Bang Sebastian Salang dulu, ingin memotret, saya ingin mendapatkan potret dari luar karena nanti bisa berakhir debat kusir nantinya nih. Bang Salang, kira-kira Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini konsekuensi lanjutan dari pertarungan dua kubu ini dari sebelum-sebelumnya atau seperti apa kira-kira? Apakah ini gambaran juga nanti sampai 5 tahun ke depan wajah DPR kita akan seperti ini, setiap akan menghasilkan sebuah atau menuntaskan sebuah isu, menghasilkan sebuah undang-undang dan lain sebagainya? Ya, memang kegaduhan atau konflik seperti ini kita sudah prediksi jauh sebelumnya ketika undang-undang MD3 itu dikonstruksi seperti ini. Masalahnya di undang-undangnya berarti? Jadi ya memang undang-undang MD3 ini kan kalau dibaca secara keseluruhan lebih merespon kepentingan jangka pendek ketimbang mau membawa visi yang lebih jauh tentang bagaimana membangun DPR itu. Jadi menurut Anda undang-undangnya harus dirubah? Ya, jadi kalau kita bicara soal undang-undang ini banyak sekali masalah. Ya, dan dia menyimpan MD3 banyak ini bom waktu. Ya, MD3 dan itu diturunkan lagi di dalam tata tertib DPR. Ya, itu satu poin. Poin yang kedua begini, ada dua hal yang dilihat hari ini. Pertama itu DPR secara institusi. Publik itu memang menunggu DPR ini bekerja sejak dilantik. Ya, sampai sekarang tanggal 28. Publik tidak tahu persoalan internal DPR itu apa. Tetapi yang ditunggu publik itu apa sih yang mau dilakukan oleh DPR? Mestinya DPR baru ini memberikan harapan yang lebih positif dari DPR sebelumnya. Tapi apa yang terjadi sejak proses pemilihan pimpinan DPR, itu kan kegaduhan yang ditunjukkan. Dan ini melahirkan persepsi negatif di masyarakat. Lalu kemudian yang berikutnya ini soal pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Kalau ini tidak di-manage dengan baik gitu, maka bukan tidak mungkin juga ini salah satu faktor pemicu yang membuat citra DPR ini makin terpuruk gitu. Oke, yang lain adalah fakta politik bahwa di DPR hari ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang merupakan konsekuensi dari pembentukan koalisi dalam pemilihan presiden yang lalu. Nah, kedua kelompok ini mestinya ketika presiden terpilih atau bahkan setelah pelantikan, maka mestinya mereka tidak lagi berpikir soal koalisi A, koalisi B, fraksi A, fraksi B, tapi berpikir tentang bagaimana membangun DPR ini. Karena citra DPR itu tidak bisa hanya dibangun oleh satu koalisi saja. Harus bagaimana apa yang akan terjadi kalau misalnya akan tetap seperti ini, misalnya soal alat kelengkapan dewan. KIH misalnya ketika komposisinya belum dibagi secara merata, tidak akan memasukkan nama kadernya dalam komisi misalnya, lalu kemudian dari KMP tetap ingin melanjutkan ini, bisa apa yang akan terganjal? Apa saja yang akan terganjal? Ini persis persoalan. Saya bolak-balik membaca, tidak ada pasal yang bisa mengakomodasi situasi ini. Tidak ada pasal yang bisa mengakomodasi. Jadi undang-undang MD3 tidak bisa menjangkau persoalan di mana 5 fraksi itu tidak mengirimkan anggotanya untuk menempati alat kelengkapan dewan. Itu tidak ada dalam undang-undang MD3. Maka kemudian mekanisme apa yang dipakai? Kecuali memaksakan diri. Kalau ini dipaksakan, itu akan menimbulkan kekaosan politik di DPR. Begitu. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah ini bisa ini legitimate atau tidak? Begitu. Jadi ini hal yang menurut saya tidak bisa dicarikan terobosan jalan keluarnya dengan menang-menangan. Baik, nanti kita akan minta hanya satu cara, Andra, yang bisa menyelesaikan persoalan ini, di mana mereka mau duduk bersama-sama, meninggalkan ego mereka masing-masing, lalu berpikir tentang bagaimana DPR ini ke depan. Baik, nanti kita akan minta tanggapan Bang Riza Patria. Tetaplah bersama kami. Baik, sekarang saya akan minta tanggapan dari Bang Riza Patria. Bang Riza, kalau memang nanti akhirnya pimpinan DPR sudah menyatakan bahwa kalau misalnya Koalisi Indonesia Hebat belum juga menyerahkan nama-nama kadernya, lalu kemudian pimpinan DPR menyebut akan tetap jalan, maka yang terjadi adalah chaos, kekacauan politik ke depannya untuk dalam setiap pembahasan ataupun dalam proses legislasi selanjutnya.
Apakah ini yang akan nanti diambil resikonya oleh fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih? Jadi gini Mas Indra ya, yang pertama kalau kita kembali pada aturan ya, yaitu pasal 251 ya, apabila tidak memenuhi lebih dari setengah fraksi, maka pimpinan rapat dapat menunda selama 30 menit. Apabila telah ditunda, maka pimpinan rapat atau pimpinan sidang dapat melanjutkan persidangan atau rapat dan dapat mengambil keputusan sebagaimana quorum yang ada. Jadi sebetulnya pimpinan DPR dan kami dari Koalisi Merah Putih, sebagaimana tadi kami sampaikan, kami sudah sangat memberi waktu toleransi yang luar biasa. Ya, sudah 28 hari, apalagi Pak Jokowi minta kerja. Saya kira DPR harus segera kerja, dan AKD ini menjadi penting karena ada agenda penting ke depan yang harus direspon oleh DPR. Tapi saya yakin Bang Riza Patria juga mengerti APBN. Apa yang menjadi permasalahan atau sumber dari deadlocknya, bahwa komposisi soal pimpinan itu jadi sederhana, belum dicapai. Mas Indra ya. Kenapa tidak dibagi saja secara proporsional adalah begitu, Bang Riza? Yang pertama Mas Indra, aturan diperbolehkan ya. Yang kedua ada kepentingan yang lebih besar, yaitu revisi APBN bagi kepentingan pemerintahan ke depan. Yang ketiga Mas Indra ya, sejujurnya kami paham ini masalah alokasi pimpinan yang dikendaki oleh teman-teman KIA untuk ikut duduk dalam pimpinan di komisi-komisi atau AKD tersebut. Saya kira itu silahkan disampaikan dan sudah berkali-kali dimusyawarahkan, dan mungkin sampai tadi belum ketemu titik temu ya. Saya kira kalau kita kembali ke belakang Mas Indra, kami dari Koalisi Merah Putih juga menyadari kalau kami kalah ya, kalah ya kami terima apa adanya. Waktu pimpinan DPR terjadi kegaduhan karena teman-teman KIH mungkin paketnya tidak masuk. Kemudian ketika di MPR, saya flashback ke belakang sebentar Mas Indra, sebetulnya sampai malam itu kami ingin menunda proses rapat paripurna pimpinan MPR karena memang komposisinya belum pas gitu. Katakanlah kami kalah gitu. Tapi karena teman-teman KIH mendesak harus malam itu, akhirnya kami legowo. Ya sudah, malam itu kami pasrah. Mungkin kami tidak menang dalam pimpinan MPR. Terakhir, maksudnya Bang Zulkifli hanya memimpin doa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Maksudnya dan meminta teman-teman KIH sekarang kami menang dalam pimpinan MPR. Mungkin begini. Betul. Kalau dua jadi Mas Indra, ada hal yang harus dikedepankan. Apa itu? Yaitu aturan itu sendiri. Gitu. Jadi aturan maksudnya di undang-undang ini. Ini tadi sudah dijawab. Sekarang minta tanggapan dulu ke. Saya kira begini, kalau soal aturan bisa dibolak-balik ya, kartu A, kartu B. 251 itu ada ikut aja. 251 ayat 1, ada 284 tentang keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat 1 dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang ada ikutannya. Artinya 284 ini dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak kembali kepada pasal 251 ayat 1 yang bunyinya adalah harus dihadiri lebih dari separuh anggota dan lebih dari separuh unsur fraksi. Karena itu jika kemudian komposisinya masih begini tidak akan pernah ketemu. Tapi saya ingin katakan ini aturan, ini tatib ya, yang diberlakukan teknis normatif. Jadi saya kira di antara kita tidak perlu memperdebatkan itu. Masalahnya adalah bahwa tradisi berdemokrasi kita yang baik sejak awal sudah diporak-porandakan. Bukan soal menang kalah. Kita ingin mengurus bangsa ini bersama-sama. Kembalikan. Sama begini, kami juga khawatir kalau kemudian kami tidak bisa ada dalam posisi pimpinan-pimpinan komisi, bagaimana cara kami mengawal pemerintahan Jokowi jika bisa berlangsung efektif? Kan begitu pertanyaannya. Bukan soal menang kalah. Singkat saja Bang Sana sebagai penutup. Ya, jadi dua koalisi yang ada di DPR hari ini menurut saya tidak bisa lagi satu hanya bicara soal aturan normatif. Yang kedua tidak bisa lagi bicara soal menang dan kalah. Yang ketiga tidak lagi hanya bicara soal bagi-bagi jatah kekuasaan. Itu sangat buruk dan jelek di mata masyarakat. Nah, adakah sikap kenegarawanan di antara mereka semua untuk bisa duduk bersama-sama sebagai orang yang mau saling mendengarkan, lalu kemudian mencari jalan keluar. Nah, saya kira Koalisi Indonesia Hebat juga nggak bisa kekeh terus seperti ini. Koalisi Merah Putih juga tidak bisa juga kekeh dan ingin segera menyelesaikan persoalan meskipun masih banyak persoalan yang mestinya dibicarakan. Karena itu
tetap ada jalan keluar kalau mereka mau duduk bersama-sama dan bicara. Kita juga mencari jalan keluar. Kita tidak mau menang-menangan, kita sadar kok. Maka Mas Indra, kami Koalisi Merah Putih sudah 28 hari memberi kesempatan kepada Koalisi Indonesia Hebat. Kita akan lihat bagaimana sikap kenegarawanan itu bisa muncul mencari yang terbaik ya. Dari kelanjutan soal alat kelengkapan dewan, pembahasan alat kelengkapan dewan dan juga pemilihan pimpinan komisi. Nanti kita akan lihat kelanjutannya. Waktunya sudah habis untuk Prime Time News malam hari ini. Terima kasih Bang Salang, Mas Arief Wibowo, Bang Riza Patria telah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Dan dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita pemirsa dalam Prime Time News kali ini. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.